Menantu Super. Bab 5961 Ayo jalan bersama. Ini. Kedua orang itu jelas mengerti secara kasar apa artinya pergi bersama, tapi mereka masih memiliki sejumlah keberuntungan, untuk berjaga-jaga, kalau-kalau yang ini pergi bersama, itu hanya mengacu pada dua pendatang baru adapun wanita. Lian Hua menatap tajam ke arah kedua orang itu, tentu saja dia sangat marah pada mereka. Dia telah melihat banyak pengkhianat, tetapi yang tidak pernah dia bayangkan adalah suatu hari nanti pengkhianat ini akan menjadi saudaranya dan mengkhianatinya. Lu Shen, kamu sangat mengecewakanku. Namun, aku tidak menyalahkanmu. Jika aku melakukannya, salahkan aku karena melindungimu sejak kamu masih kecil, sehingga kamu akan selalu sombong dan mendominasi, tidak ada yang lain. Kak, tolong dengarkan penjelasanku. Aku juga tidak mau ini. Aku satu-satunya laki-laki di keluarga kita. Aku hanya ingin menjaga kebaikan hubungan kami berdua. Setelah selesai berbicara, Lu Shen terus memandangi Tetua Agung. Tetua Agung, lihat, saya. Bolehkah saya pergi? Tetua ketiga. Langsung menendang tubuh Lu Shen. Pergilah, kamu mau kemana? Kamu. Sial, tidak bisakah kamu mendengar apa yang dikatakan kakak laki-lakiku? Tetua kedua juga berkata dengan dingin, siapapun yang melanggar aturan harus mati, terutama pengkhianat sepertimu, yang bahkan akan mati lebih lanjut. Lebih kasarnya, kamu bisa hari ini jika kamu mengkhianati saudara perempuan kandungmu, kamu bisa mengkhianati kami suatu hari nanti. Jika itu masalahnya, mengapa kami harus menahanmu? Setelah mendengar ini, Lu Shen dan Hu terkejut. Brengsek. Dasar jalang, kamu membakar jembatan. Jika kami tidak memberitahumu di mana mereka bersembunyi, apakah kamu bisa menemukannya secepat itu? Mungkin kamu akan berada di sini sekarang. Kami masih dalam perjalanan untuk menemukannya. Jika kamu tidak menepati janjimu, kamu akan dibenci oleh dunia. Pada saat ini, kedua orang itu hanya memiliki kutukan gila. Bagi mereka, hanya dengan cara inilah mereka bisa mengungkapkan amarahnya. Kalau aku tahu ini, lebih baik mati saja. Lebih baik sekarang. Rakyat kita sendiri membenci kita, dan binatang buas ini menyeberangi sungai kita dan menghancurkan jembatan kita. Hu sangat marah. Akan lebih baik jika mereka semua mati bersama mati secara heroik. Aku sampai pada titik ini dengan cara yang licik dan tanpa beban, tapi pada akhirnya, aku mendapat masalah seperti ini. Sungguh menyedihkan. Sialan, kamu pikir aku ingin, tapi aku belum. Lu Shen sangat tertekan, dan tanpa sadar kembali menatap adiknya, berharap adiknya bisa memaafkannya di saat-saat terakhir hidupnya. Tapi bagaimana Lian Hua, yang telah lama terluka, bisa memaafkan Lu Shen saat ini? Dia memalingkan wajahnya dan bahkan tidak melihat ke arah Lu Shen. Pantas saja aku meremehkanmu, murid penipu. Jika itu aku lebih baik mati daripada bersama orang sepertimu. Kata-kata ini adalah kata-kata terakhir Lian Hua kepada Lu Shen, tapi itu juga yang harus kulakukan. Aku ini juga merupakan kalimat yang paling menjengkelkan bagi Lu Shen. Dalam hatinya, Xiaonu adalah Bai Yue Guang miliknya, sesuatu yang tidak bisa dia cintai. Saat ini, diucapkan secara belak-belakan seperti ditusuk tepat di hati. Lu Shen memandang Xiaonu, berharap mendapat kenyamanan dari matanya. Namun, Xiaonu hampir sama dengan Lian Hua, dia bahkan tidak ingin melihat ke arah Lu Shen. Dari awal hingga akhir, Xiaonu sendiri tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lu Shen, jika tidak, mengingat Lu Shen adalah putra kepala desa, orang tanpa orang tua seperti Xiaonu tentu saja akan senang dengan hal itu. Bagaimanapun, ini sudah dianggap sebagai pendakian yang tinggi. Namun, Xiaonu tahu betul bahwa Lu Shen bukanlah apa-apa, jadi dia selalu bersikap sangat dingin terhadapnya. Sekarang, setelah melihatnya mengkhianati mereka setelah mengalami masalah bersama, dia bahkan semakin muak dengan Lu Shen. Bagi Xiaonu, pria seperti ini sangat tercela. Melihat kedua wanita itu bahkan tidak ingin melihatnya, Lu Shen juga merasa cukup tertekan. Namun, saat ini, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Oke bos, ini sudah larut. Karena semuanya dalam keadaan baik, menurutku sebaiknya kita suruh mereka berangkat saja, anak ketiga mencibir. Tetua Agung itu mengangguk, lalu mengangkat tangannya sedikit, oke, ikuti perintahku. Tiba-tiba,
belasan bawahannya langsung mengangkat pisau panjang di tangan mereka. Bab 5962 Siapa yang di jalan? Wow! Cahaya pedang itu dingin dan menakutkan. Lusen dan Erhu tanpa sadar mundur beberapa langkah, benar-benar panik. 4 orang ini melanggar aturan dan pantas mati. Sapi aneh ini tidak tahu harus berbuat apa dan terang-terangan mengonfrontasi kita. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu, 4 orang dan 1 sapi akan mati. Lakukan. Ya. Mendengar ini, lebih dari selusin bawahannya berjalan perlahan menuju Han, 3.004 orang, dan seekor sapi dengan pisau di tangan. Tetua kedua memandang Han Sanqian sambil mencibir. Zenki di tubuhnya sudah kental. Setelah Han Sanqian dieksekusi, dia akan segera maju dan menggunakan ramuan dalam Han Sanqian atau Yuan. Tuhan memakannya. Dia tahu bahwa jiwa atau ramuan batin orang seperti itu adalah yang terbaik. Begitu dia bisa memakannya, tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Saat itu, di antara 4 tetua, kemampuannya akan maksimal. Melihat musuh semakin mendekat ke arah mereka dengan pisau, meskipun kedua wanita Xiaonu dan Lian Hua sedikit takut, mereka tetap menunjukkan kemarahan mereka di saat-saat terakhir. Kedua orang itu hanya memejamkan mata dan menunggu dengan tenang kematian datang. Di sisi lain, kedua pria itu, Lusen dan Erhu, menangis terseduh-seduh dan terus berteriak, "Saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati." Han Sanqian dan Wei Niu saling berpandangan, dan Han Sanqian tersenyum, "Apa, kamu takut?" Wei Niu mendengus dengan nada menghina, "Apa yang harus aku takuti? Jika kepalaku jatuh, tidak akan ada lagi daripada bekas luka sebesar mangkuk. Aku hanya punya sedikit bekas luka. Itu hanya penyesalan kecil." Han Sanqian tersenyum lembut dan berkata, "Penyesalanmu adalah kamu belum cukup berjuang, kan?" Jika Wei kepribadian Niu adalah langsung menyerang orang-orang ini dengan ganas, bagi Wei Niu, dia bisa menahannya untuk sementara waktu, lagi pula, kemampuan orang ini ada di sana. Menghadapinya tentu tidak semudah yang dibayangkan. Namun karena pengaturan strategis Han Sanqian, Kai Niu justru belum mampu bekerja dengan baik. Lebih sering daripada tidak, dia menggunakan kekuatannya untuk menghadapi musuh. Faktanya, sebagian besar kekuasaannya telah dicadangkan. Digunakan untuk berjerawat. Pada akhirnya, dia benar-benar berhasil menerobos sesuai rencana Han Sanqian, tetapi hasilnya mengikuti begitu cepat. Sejujurnya, siapapun yang menghadapi situasi seperti itu sebenarnya sedang menahan nafas di dalam hatinya. Kalau begitu, apakah kamu menyesalinya? Han Sanqian tersenyum. Tidak dapat dihindari bahwa kami tidak cukup berjuang, tetapi kami tidak bisa mengatakan penyesalan. Semua orang membuat kesalahan perintah. Kalau begitu, siapa yang bisa melakukan apapun? Wei Niu tidak bermaksud menyalahkan Han Sanqian. Dia juga sangat menyadari situasi putus asa saat itu, dan dia juga dapat memahami bahwa Han Sanqian telah mencoba yang terbaik. Hanya saja dunia memang seperti ini, dalam banyak kasus, Anda mungkin tidak mendapatkan hasil yang diinginkan hanya karena Anda berusaha sebaik mungkin. Yang bisa saya katakan adalah hasil ini tidak akan membuat Anda merasa bersalah. Melihat Wei Niu masih memiliki mentalitas seperti itu meski berada dalam posisi ini, Han Sanqian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan bercanda dengan hidupku, apalagi nyawa orang lain. Aku berkata, kita. Jika kamu bisa mati dan hidup selamanya, kamu pasti bisa melakukannya." Han Sanqian tersenyum dan menepuk bahu Lao Niu, "Semuanya ada dalam rencanaku." Mendengar kata-kata Han Sanqian, Wei Niu mau tidak mau membaca lebih. Lanjut sekilas ke arah Han Sanqian berkata, "Nak, kita semua dalam kematian, bagaimana kamu masih terlihat begitu percaya diri? Tapi, aku semakin penasaran dengan trik apa yang kamu miliki selanjutnya." Untuk Wei Niu, faktanya, tidak ada yang lebih buruk dari situasi saat ini. Dia telah memikirkannya sejak lama, tetapi dia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk melakukan serangan balik. Ini adalah permainan akhir yang tidak bisa dimainkan. Tapi sekarang, kenapa Han Sanqian masih bisa tersenyum begitu natural? Dilihat dari usia dan pengalamannya, dia pada dasarnya sangat yakin bahwa Han Sanqian pasti tidak berpura-pura. Dia benar-benar memiliki gerakan cadangan, dan dia sangat percaya diri dengan gerakan cadangannya. Namun, pisau musuh semakin mendekat ke arah mereka.
Dia yakin hanya dalam beberapa detik, mereka akan dieksekusi di tempat oleh musuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Bab 5963, Terburu-buru. Tepat ketika sapi aneh itu tidak dapat memahaminya sama sekali, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bunuh. Hampir pada saat itu, semburan teriakan pembunuhan terdengar dari segala arah. Ketika semua orang melihat ke belakang, mereka tiba-tiba melihat bendera berkibar di belakang. Saat mereka menoleh ke belakang, mereka terkejut. Sejauh mata memandang, terdapat bendera yang hampir tak ada habisnya. Apa yang terjadi? Tetua Agung adalah orang pertama yang panik. Untuk sesaat, dia melihat sekeliling dengan tidak percaya. Ya, mereka adalah prajurit udang dan jenderal kepiting di Istana Air, tetua keempat segera menjawab. Bendera-bendera ini tidak dapat dilihat sekilas, dan polanya jelas merupakan bendera Istana Air. Sial, kenapa ada begitu banyak bendera Istana Air sekaligus? Tetua Agung itu panik. Dilihat dari situasi di tempat kejadian, bendera lawan sangat banyak, yang berarti musuh yang menyerang mungkin memiliki ribuan pasukan. Saudaraku, kita dikepung, teriak tetua ketiga dengan mendesak. Ya, kalau dilihat dari benderanya, musuh memang padat dan terkepung, dan mereka terus-menerus datang ke arah mereka. Sama seperti mereka baru saja mengepung Han Sanqian dan yang lainnya, tidak ada harapan sama sekali di sekitar mereka. Saat ini, situasi mereka agak mirip dengan Han Sanqian dan lainnya, jika mereka maju, mereka menghadapi lembah yang besar, dan jika mereka maju, mereka menghadapi tentara Istana Air yang tak terhitung jumlahnya. Lian Hua, Lu Shen, Xiaonu dan lainnya juga ketakutan dengan formasi ini. Namun, dibandingkan dengan fakta bahwa ketakutan tadi disebabkan oleh rasa takut, ketakutan mereka sekarang lebih merupakan kejutan. Bala bantuan datang, bala bantuan kita datang, teriak Lotus bersemangat. Mata Xiaonu tiba-tiba menjadi lebih cerah. Lu Shen dan Erhu sudah sangat ketakutan, tetapi sekarang mereka melihat bendera yang tak terhitung jumlahnya berkibar, dan mereka tiba-tiba menjadi hidup kembali. Sialan, kamu jalang, kamu terlalu sering menindas orang lain, dan sekarang pembalasanmu telah tiba. Ya, kamu jalang, bala bantuan kami ada di sini untuk membunuhmu. Haha, biarkan aku melihat apa yang kamu lakukan sekarang. Kedua pelacur itu tidak punya rasa malu sama sekali. Bagi mereka saat ini, mereka hanya mendapat kepuasan karena orang-orangnya sendiri datang, dan hanya kepuasan orang-orangnya sendiri yang datang untuk membalas dendam setelah membunuh mereka. Meski sebelumnya mereka berdua mengira mereka bukan Han 3000 geng. Tetapi beberapa orang tidak memiliki rasa malu. Setelah mendengar kata-kata dari dua pengkhianat Lu Shen, Tetua Agung dan yang lainnya seharusnya sangat marah, tetapi sekarang mereka tidak punya niat untuk menghadapinya. Dua anjing. Sesuatu. Saudaraku, sepertinya ada banyak pasukan musuh yang datang. Menurut skala ini, jika tidak hanya ada 40.000 hingga 50.000 orang, tetapi juga setidaknya 20.000 hingga 30.000 orang. Pasukan mereka tampaknya telah tiba lebih awal. Ketiga. Tetua mengatakan sesuatu satu sama lain, tetapi tidak peduli apa, mereka semua sangat cemas. Ya, meskipun mereka memiliki banyak pasukan, jika kekuatan utama pelaut lawan telah tiba, apa yang akan terjadi? Bagi saya, ini adalah awal dari bencana. Karena jika perkembangan ini terus berlanjut, maka akan semakin berbahaya bagi mereka, dan kesulitan yang mereka hadapi akan semakin sulit. Saudara, manfaatkanlah kenyataan itu pihak lain belum sepenuhnya terkepung, saya pikir kita harus segera mundur. Mundur. Tetua Agung terkejut, matanya penuh ketidakpercayaan dan keengganan. Bagaimanapun, mereka telah mencapai langkah ini sekarang. Bagi mereka, itu hanya selangkah lagi. Tapi sekarang, mereka tidak hanya tidak mampu mengambil langkah kecil ini ke depan akan benar-benar menyerahkan semua yang kita sibukkan pagi ini. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh siapapun. Kita telah menyia-nyiakan begitu banyak usaha dan melakukan banyak hal. Ayo, lupakan saja. Tetua Agung sangat marah. Dia benar-benar tidak mau. Saudaraku, musuh telah datang dengan begitu banyak orang. Jika kita tidak mundur, maka, kita akan sangat terlambat. Dikalahkan musuh, saya membuat siomay. Tetua keempat berkata dengan mendesak, pada saat kritis ini,
kita perlu bertindak tegas dan tidak terpengaruh oleh emosi. Mundur, mundur, saudaraku. Bab 5964, dikalahkan dengan pasukan. Masih ada celah yang jelas di arah tenggara. Masih terlambat bagi kita untuk menerobos sekarang, desak tetua kedua dengan mendesak. Melihat ke belakang, di belakang sekelompok orang, di balik aliran bendera istana air yang tak ada habisnya, benar saja, ada sebuah sudut kecil yang tidak disengaja yang hanya merupakan celah kecil di antara kerumunan yang padat ini. Jika mereka memimpin pasukan untuk menyerang saat ini, maka jelas bahwa sekelompok dari mereka akan memiliki peluang untuk berhasil menembus celah tersebut. Saudaraku, jika kita menjaga perbukitan hijau ini, kita tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Jika kita benar-benar musnah dalam pertempuran ini, kita akan benar-benar putus asa. Kakak, menghadapi ketiganya. Tetua itu benar-benar panik atas desakan kakaknya. Namun, saat ini, dia menjadi semakin sadar bahwa dia harus segera mengambil keputusan. Semuanya dengarkan perintahku. Ya. Semua orang menjawab serempak. Sebutkan pasukannya, kumpulkan mereka semua, menghadap ke belakangmu, dan bergegaslah bersamaku. Ya. Apa yang mereka katakan benar. Jika begitu banyak saudara yang harus dihancurkan hanya demi sedikit pertempuran roh, maka ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Yang terbesar tidak sepadan. Selama kita mundur tepat waktu, kita mungkin bisa memanfaatkan celah kecil yang tidak mencolok itu untuk mencapai terobosan besar sepenuhnya. Memikirkan hal ini, sekelompok orang tidak ragu-ragu sama sekali. Dipimpin oleh sesepuh agung, mereka dengan cepat bergegas menuju celah di belakang mereka. Tim ini sangat kompak, bahkan keempat tetua yang biasanya memiliki pemikiran mereka sendiri pun sangat bersatu saat ini. Karena mereka semua tahu betul satu hal, yaitu terobosan sukses berikutnya adalah satu-satunya jalan keluar dan peluang mereka. Mereka semua tahu bahwa jika mereka melewatkannya, mereka semua akan mati di sini. Oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan kesempatan langka ini. Ayo! Pasukan itu meraung dengan marah dan bergegas ke arah itu dengan cepat. Faktanya, tebakan mereka sangat tepat, dan pengamatan mereka juga sangat akurat. Kesenjangan itu memang merupakan celah yang sangat kentara. Setelah sekelompok orang menyerbu, mereka tidak menemui banyak halangan. Hanya dalam beberapa ronde, kami telah berhasil menembus setengah jalan. Setelah beberapa ronde pertarungan, mereka menyelesaikan Breakout sepenuhnya. Han Sanqian, kali ini, nasibmu baik. Aku akan membalas dendam padamu suatu hari nanti. Suara tidak mau dan sangat marah dari tetua agung itu bergema di seluruh hutan. Setelah itu, suara itu menjadi semakin jauh. Semakin jauh. Hingga akhirnya, dia benar-benar mulai menghilang. Lari, mereka lari, kejar mereka secepatnya, teriak Lu Shen mendesak. Di depan tetua agung, Lu Shen terlalu frustasi. Sekarang, dengan pasukan di sisinya yang menyerang, dia pasti tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam itu, jadi dia mendesak Han Sanqian dengan tergesa-gesa. Erhu juga mengangguk dengan gila, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini saat ini. Han Sanqian tersenyum ringan dan mengabaikannya. Lu Shen cemas, Han Sanqian, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Aku memintamu untuk mengejarku. Mengapa kamu membiarkan musuh memiliki celah begitu jelas? Kamu hanya membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Melihat Han Sanqian tidak tergerak sama sekali, Lu Shen menjadi sangat cemas dan meraung cemas pada Han Sanqian. Meskipun Lian Hua tidak tahan dengan sikap kakaknya, dia memang sangat bingung. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Han Sanqian, dia juga dapat melihat bahwa Han Sanqian sebenarnya adalah orang yang relatif bijaksana. Mengapa mereka membuat seperti itu? Formasi yang jelas-jelas cacat saat ini. Sepertinya ini bukan yang akan dilakukan Han Sanqian. Bahkan jika pasukan sahabat datang untuk mendukung dan tidak memperhatikan detail ini sama sekali, kepribadian Han Sanqian seharusnya menyebabkan pasukan segera menyusut, dan kemudian dengan cepat bergabung untuk mengejar mereka, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali sekarang. Lu Shen, tutup mulutmu yang bau, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini, teriak Lian Hua dengan marah. Lu Shen dimarahi. Tidak peduli betapa cemasnya dia tidak punya pilihan selain tutup mulut. Han Sanqian tidak mempedulikannya sama sekali,
tetapi hanya memandangi sapi aneh itu. Setelah itu, dia menghela nafas lega, dan tiba-tiba jatuh dengan lembut ke tanah. Dia tersenyum lembut, sepertinya kita bersedia melakukannya, mematikannya dan bertahan hidup. Itu berhasil. Kami hanya tinggal sedikit lagi dari kematian di sini, tapi tidak apa-apa. Bab 5965, Shen Sheng berhasil. Sapi aneh itu tersenyum tak berdaya dan berkata, meskipun aku masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tidak peduli apa, kita memang keluar dari bahaya. Han Sanqian tersenyum lembut, lalu melambaikan tangannya. Kamu akan mengerti apa yang terjadi. Segera. Saat Han Sanqian melambaikan tangannya, semua orang menoleh ke belakang, dan banyak orang dari istana air perlahan keluar dari hutan. Namun, di depan mata semua orang, setelah sampai di depan para pelaut, saya tertegun sejenak. Jumlah pasukannya tidak ribuan seperti yang dibayangkan, melainkan hanya beberapa pelaut yang ramai, masing-masing dengan beberapa bendera istana air diikatkan di tubuhnya. Dilihat dari jauh, mereka bukan hanya sekedar tentara dan jenderal, tetapi mereka lebih terlihat seperti orang yang sedang menyanyikan pertunjukan besar. Setidaknya ada 6 atau 7 bendera di belakang setiap orang, dan ini hanya yang ada di badan, yang terpenting adalah tangan orang-orang tersebut. Masing-masing memegang sebuah tiang panjang di tangannya, dan beberapa bendera diikatkan secara horizontal pada tiang tersebut. Dengan kata lain, orang-orang ini bahkan tidak memiliki senjata, mereka hanya membawa bendera di tangan mereka. Hanya sekitar 100 pelaut yang terlihat di baris pertama di depan mereka yang memiliki total lebih dari 1000 bendera. Ini. Lian Hua tertegun. Dia tidak mengerti mengapa para pelaut ini berpakaian seperti ini. Hanya sapi aneh, ketika pertama kali melihat kostum prajurit udang dan jenderal kepiting ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Han Sanqian, kamu benar-benar berani. Ya, tentu saja Han. Sanqian berani, besar sekali, dan cara bermainnya tentu liar. Jika kelompok tadi melihat dengan jelas bagaimana mereka berpakaian, saya khawatir mereka akan sangat marah sehingga mereka akan langsung mengubah Anda menjadi tumpukan daging. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ini memang benar, jika pihak lain ingin mengetahui pasukan yang masuk seperti ini, mereka pasti akan sangat marah hingga kepala mereka berdarah. Tidak ada puluhan ribu pasukan di sini, bahkan jika dihitung dengan cermat, jumlahnya hanya 1000 belaka. Han Sanqianlah yang melakukan ini dengan sengaja dan meminta para prajurit ini untuk mengibarkan banyak bendera. Jadi ketika mereka bergegas menuju sisi ini dari hutan dengan cara yang perkasa, saat saya di sana, melihat dari kejauhan, sepertinya puluhan ribu orang sedang bergegas menuju ke arah ini. Hal ini mudah untuk dipahami, lagi pula di dalam hutan tidak mungkin Anda dapat melihat secara akurat sosok seseorang, Anda hanya dapat menggunakan bendera yang lebih besar untuk menilai orang yang datang dari seberang. Han Sanqian tersenyum lembut, ya, ini rencananya. Dia pergi ke sungai untuk mencari tentara udang dan jenderal kepiting. Sebenarnya dia tidak mengatur bagaimana mereka akan melakukan serangan balik, tapi dia membiarkan orang-orang ini mengibarkan bendera yang sudah disiapkan sebelumnya, dan pada saat yang sama, mereka juga bersiaga di perairan terdekat. Sesampainya di sini, para pelaut ini dapat bergegas ke sekitar melalui air dan diam-diam mengatur bendera istana air atau beberapa dahan pohon yang telah disiapkan sebelumnya. Tentu saja, untuk mencapai tujuan intimidasi tersebut, Han Sanqian tahu betul bahwa masih ada satu mata rantai paling penting yang hilang. Ya, itu untuk membuat musuh percaya bahwa prajurit udang ini tidak sedang menggertak, tapi benar-benar melakukan sesuatu. Untuk mencapai hubungan ini, harus ada suasana di mana Han Sanqian dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa. Han Sanqian melawan di ruang pemakaman, dan kemudian memerintahkan sapi aneh itu untuk segera keluar bersamanya dengan cara apapun. Tujuan dari semua ini adalah untuk memberitahu pihak lain bahwa dia telah melakukan perlawanan mati-matian. Hanya dalam lingkungan seperti itu, ketika bala bantuan mereka tiba-tiba keluar, kelompok orang ini tidak akan curiga. Hal ini dapat dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari strategi kota kosong. Apakah strategi kota kosong dapat dilakukan? Hal ini sebenarnya dapat dilakukan di pekuburan. Tapi setelah Han Sanqian memikirkannya dengan hati-hati, dia tahu betul bahayanya. Musuh sangat membencinya, jadi meskipun dia menggunakan Lu Shen dan yang lainnya untuk melancarkan pemberontakan, musuh akan curiga, tetapi mereka tidak akan mempercayainya dengan gegabah.
mereka mungkin masih akan melakukan beberapa pengujian. Oleh karena itu, strategi semacam ini secara teori tidak layak dilakukan, namun jika ingin melakukan upgrade rewind atas dasar ini, maka lawan pasti akan jatuh ke dalam jebakan. Ketika mereka sudah khawatir, melihat Han Sanqian berjuang keras membuat mereka yakin bahwa Han Sanqian benar-benar memiliki ekspektasi. Jika tidak, Han Sanqian tidak akan banyak melawan, jadi. Terima kasih sudah menonton channel ACN. Sampai jumpa di bab selanjutnya.